Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sugianto MM. Mohon izin perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mencoba mempresentasikan mata pelajaran pengantar statistika tentang korelasi. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Wandri Rahayu, yang kedua Regeng Joko Pamungkas, yang ketiga Dwi Meliana Putri, yang keempat Rahadi Suryanto, dan yang kelima saya sendiri Asep Kusnawan. Kita langsung saja masuk ke materi. Pengertian korelasi. Secara umum, korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Definisi korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Kekuatan hubungan antar variabel dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau disingkat KK merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi ini memiliki nilai antara 1 dan positif 1 atau min 1 kurang dari sama dengan KK kurang dari sama dengan positif 1, dengan arti yaitu jika KK bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai KK ini ke positif 1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika KK bernilai negatif, maka variabel-variabel korelasi negatif. Semakin dekat nilai KK ini ke min 1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika KK bernilai 0, maka variabel negatif, variabel ini menunjukkan korelasi. Dan jika KK bernilai positif 1 atau negatif 1, maka variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Keeratan hubungan atau korelasi antar variabel diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan. Berikut ini adalah patokan dari nilai KK tersebut. KK sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi. 0 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,20, korelasi sangat rendah atau lemah sekali. 0,20 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,40, korelasi rendah atau lemah tanpa pasti. 0,40 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,70, korelasi yang cukup berarti. 0,70 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,90, korelasi yang tinggi atau kuat. 0,90 kurang dari KK kurang dari 1, korelasi sangat tinggi atau kuat sekali. Dapat diandalkan. KK sama dengan 1 berarti korelasi sempurna. Korelasi dibagi menjadi 3. Yang pertama korelasi sederhana, yang kedua korelasi parsial, dan yang ketiga korelasi ganda. Korelasi sederhana merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel dan mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. Korelasi parsial merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Caranya,
mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antar variabel yang tidak terkontrol. Yang ketiga, korelasi ganda, yaitu bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antar 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Variabel ganda ini berkaitan dengan interkorelasi variabel independen, seperti korelasinya dengan variabel independen. Bentuk analisis korelasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, korelasi positif. Yang kedua, korelasi negatif. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Dan yang keempat, korelasi sempurna. Korelasi positif merupakan perubahan nilai yang diikuti pada nilai variabel secara teratur pada arah yang sama, sehingga mengalami kenaikan. Bentuk korelasi ini juga diartikan sebagai perubahan nilai pada pasangan data dari variabel. Sebagai contoh, apabila dilakukan penambahan jumlah pupuk X, maka produksi jagung akan semakin meningkat (Y). Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah perubahan nilai yang diikuti pada nilai variabel secara teratur, tetapi memiliki arah yang berlawanan dengan kenaikan variabel yang teratur. Contoh korelasi negatif: jika harga barang elektronik naik atau X, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun, berarti Y. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Variabel yang tidak berkorelasi terjadi bila kenaikan nilai diikuti dengan penurunan data yang berlawanan atau tidak saling berhubungan. Dalam bentuk korelasi ini, nilai koefisien memiliki pasangan data dengan korelasi yang lemah. Sebagai contoh, wanita itu memiliki rambut yang panjang, dikatakan X, dengan badan yang tinggi semampai, dikatakan Y. Dan yang keempat, korelasi sempurna. Korelasi sempurna bisa terjadi bila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Umumnya, jumlah hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas bisa diukur dengan koefisien korelasinya. Sebagai contoh, hubungan antara kenaikan BBM X dengan harga kebutuhan pokok Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandri Rahayu. Kali ini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis koefisien korelasi. Pertama ada Pearson Product Moment, yang dimana Pearson Product Moment ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang datanya berupa interval atau rasio. Koefisien korelasi Pearson Product Moment ini dilambangkan dengan huruf R kecil, yang dimana persamaannya adalah N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat dikalikan N dikali sigma X Y kuadrat dikurangi sigma X Y dalam kurung kuadrat, yang dimana R itu adalah koefisien korelasi, N itu jumlah data, sigma X itu jumlah skor variabel X, dan sigma Y merupakan jumlah skor variabel Y. Sebagai contoh, ini ada seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur, yaitu X, dengan kestabilan emosi atau Y. Data penelitian sebagai berikut.
Cara untuk menentukannya, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, yang dimana H0 itu adalah negatif, yaitu tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Dan H itu yang positif, yaitu terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Nah, sekarang kita hitung data yang dibutuhkan. Nah, tadi kan sudah ada data tabel X dan Y. Sekarang kita menghitung X dikali Y, yaitu 150 dikalikan 90, yaitu 13.500. Dan kita hitung juga X kuadratnya, yaitu 150 kuadrat. Hasilnya 22.500. Dan hitung juga Y kuadratnya, yaitu 90 kuadrat, yaitu hasilnya 8.100. Itu untuk baris pertama. Dengan cara yang sama, hitung juga sampai data yang ke-10. Setelah diperoleh semua datanya, kita akan tahu bahwa N itu adalah jumlah datanya, itu 10. Sigma X yaitu skor dari X-nya itu, yaitu 1090. Sigma Y yaitu skor dari Y-nya 770. Sigma XY yaitu skor dari XY besar 90.550. Selanjutnya ada sigma X kuadrat yaitu 143.700 dan sigma Y kuadrat yaitu sebesar 61.400. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita menghitung korelasi produk momen. Langsung saja kita masukkan data yang telah didapat, data ini ke rumus-rumus ini. N-nya kita masukkan, N-nya itu 10 dikali 9 dikali sigma XY. Sigma XY itu 90.550 dikurangi sigma X yaitu 1090 dikali sigma Y 770 dibagi akar dari N-nya itu 10 dikali sigma X kuadrat yaitu 143.700 dikurangi 1090 kuadrat dikali 10 kali 61.400 dikurangi 770 kuadrat. Cara menghitungnya yaitu dikalikan terlebih dahulu, baru kemudian dikurangi. Setelah itu akan didapatkan hasilnya 0,913. R-nya 0,913. Nah, ini yang disebut dengan R hitung. Baik, selanjutnya kita akan menghitung, kita akan menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka H0-nya diterima.
Dan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0-nya ditolak atau HA-nya diterima. Nah, sekarang kita menentukan R tabel. Cara signifikan alfanya itu 0,5. Kita hitung DF-nya. Itu DF-nya sama dengan N dikurangi 2. N-nya itu 10. 10 dikurangi 2 dapatkan 8. Nah, cara signifikannya itu 0,05. Dan tabel ini akan ketemu DF-nya 8, cara signifikannya 0,5 itu akan ketemu nilai 0,6319. Oke, sekarang kita bandingkan R hitung dan R tabel. Bandingkan R hitung dan R tabel. R hitungnya yaitu sebesar 0,913, itu lebih besar dari R tabel yaitu 0,6319, yaitu sama dengan H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Nah, ini adalah Pearson Product Moment. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Nah, di sini ada tabel ya, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kita coba kerjakan, coba kita masukkan ke rumus. Kita di sini ada rumus KP ya, sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y kuadrat dibagi akar dari N sigma X kuadrat min sigma X kurung tutup kuadrat dikalikan N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat. Nah, kita coba masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya di sini. Setelah itu kita coba hitung, kita dapatkan hasil sekian ya, 0,9862. Nah, jadi kesimpulannya KP sama dengan 0,9862 atau 98,62%. Artinya, pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan adalah 98,62%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wandri Rahayu. Kali ini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis koefisien korelasi. Pertama ada Pearson Product Moment, yang dimana Pearson Product Moment ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang datanya berupa interval atau rasio. Koefisien korelasi Pearson Product Moment ini dilambangkan dengan huruf R kecil, yang dimana persamaannya adalah N dikali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat dikalikan N dikali sigma X Y kuadrat dikurangi sigma X Y dalam kurung kuadrat, yang dimana R itu adalah koefisien korelasi, N itu jumlah data, sigma X itu jumlah skor variabel X, dan sigma Y merupakan jumlah skor variabel Y. Sebagai contoh, ini ada seorang peneliti ingin mengetahui hubungan
lamanya tidur yaitu X dengan kestabilan emosi atau Y. Data penelitian sebagai berikut. Nah, cara untuk menentukannya, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, yang dimana H0 itu adalah negatif, yaitu tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Dan H itu yang positif, yaitu terdapat hubungan antara lamanya tidur dan kestabilan emosi. Nah, sekarang kita hitung data yang dibutuhkan. Nah, tadi kan sudah ada data tabel X dan Y. Sekarang kita menghitung X dikali Y, yaitu 150 dikalikan 90, yaitu 13.500. Dan kita hitung juga X kuadratnya, yaitu 150 kuadrat. Hasilnya 22.500. Dan hitung juga Y kuadratnya, yaitu 90 kuadrat, yaitu hasilnya 8.100. Itu untuk baris pertama. Dengan cara yang sama, hitung juga sampai data yang ke-10. Setelah diperoleh semua datanya, kita akan tahu bahwa N itu adalah jumlah datanya, itu 10. Sigma X yaitu skor dari X-nya itu, yaitu 1090. Sigma Y yaitu skor dari Y-nya 770. Sigma XY yaitu skor dari XY besar 90.550. Selanjutnya ada sigma X kuadrat yaitu 143.700 dan sigma Y kuadrat yaitu sebesar 61.400. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita menghitung korelasi produk momen. Langsung saja kita masukkan data yang telah didapat, data ini ke rumus-rumus ini. N-nya, kita masukkan N-nya itu 10 dikali 9 dikali sigma XY. Sigma XY itu 90.550 dikurangi sigma X yaitu 1090 dikali sigma Y 770 dibagi akar dari N-nya itu 10 dikali sigma X kuadrat yaitu 143.700 dikurangi 1090 kuadrat dikali 10 kali 61.400 dikurangi 770 kuadrat. Cara menghitungnya yaitu dikalikan terlebih dahulu, baru kemudian dikurangi. Setelah itu akan didapatkan hasilnya 0,913. R-nya 0,913. Nah, ini yang disebut dengan R hitung. Baik, selanjutnya kita akan menghitung
kita akan menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka H0-nya diterima. Dan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0-nya ditolak atau HA-nya diterima. Nah, sekarang kita menentukan R tabel. Cara signifikan alfanya itu 0,5. Kita hitung DF-nya. Itu DF-nya sama dengan N dikurangi 2. N-nya itu 10. 10 dikurangi 2 dapatkan 8. Nah, cara signifikannya itu 0,05. Dan tabel ini akan ketemu DF-nya 8. Cara signifikannya 0,5 itu akan ketemu nilai 0,6319. Oke, sekarang kita bandingkan R hitung dan R tabel. Bandingkan R hitung dan R tabel. R hitungnya yaitu sebesar 0,913, itu lebih besar dari R tabel yaitu 0,6319, yaitu sama dengan H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Nah, ini adalah Pearson Product Moment. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Baik, untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arken Joko Pamungkas. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Oke, yang kedua, di sini ada korelasi Spearman rank. Jadi Spearman rank ini adalah bisa disebut metode ya untuk mengambil kesimpulan suatu korelasi dengan ranking. Nah, di sini ada rumusnya yaitu R sama dengan RH0 sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat min 1. Nah, di sini RH0 sama dengan koefisiensi korelasi Spearman rank, N sama dengan jumlah data, dan D sama dengan beda peringkat yang berpasangan. Nah, di sini ada contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan hasil ujian statistik X dengan hasil metodologi penelitian Y dengan penelitian sebagai berikut. Ini ya, kita dapat datanya seperti ini. Langsung saja coba kita kerjakan. Nah, yang pertama, untuk mengerjakan masalah tadi, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Nah, di sini ada H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara hasil ujian statistik X dan hasil ujian matpen Y. HA sama dengan terdapat hubungan antara hasil ujian statistik X dan hasil ujian matpen Y. Nah, setelah itu kita tentukan ranking. Nah, di sini tadi data X ya. Data X ini kita ranking dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini sudah di ranking. Nah, di sini ada 5,5 ya. Nah, 5,5 ini artinya dia berada pada ranking 5 dan 6. Nah, itu dijumlah. Karena ada nilai yang sama antara 5 dan 6, maka rankingnya dijumlah.
5, dan 6. Ditemukan hasil 11 dibagi 2, 5,5. Nah, dia juga sama ya seperti itu. Jika ditemui data yang satu tingkat ya, atau satu ranking, maka dijumlah dan dibagi 2. Nah, setelah di ranking, lalu kita menghitung mencari D dan D kuadrat. Nah, D ini didapat dari hasil pengurangan antara ranking X dan Y. Nah, didapatkan hasil sekian ya. Nih, ini dari atas ke bawah sama. Nah, setelah itu dikuadratkan. Setelah kita dapatkan D kuadrat, baru kita masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus 6 dikali sigma D kuadrat. Ini ya, sigma D kuadrat 24 dibagi 10. 10 ini N jumlah datanya. Terus dikali dalam kurung N kuadrat min 1. N 10 tadi ya, 10 kuadrat min 1. Nah, setelah itu kita hitung dapat hasil sekian ya, 0,854. Nah, setelah itu kita tentukan kriteria. Nah, hipotesis lagi nih. Jika R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 diterima. Nah, ini kan tadi nah ini kita hitung R tabel. R tabel sama dengan 0,05, N-nya 10. R tabel sama dengan 0,6319. Nah, kita masukkan ke tabel, kita cari. Nah, kita dapat di sini R tabelnya. Nah, setelah itu kita bandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung 0,854 lebih besar daripada R tabel 0,6319, maka H0-nya ditolak. Nah, kesimpulannya terdapat hubungan yang positif antara hasil ujian statistik dengan hasil ujian metodologi penelitian. Selanjutnya ada koefisiensi korelasi kontingensi. Koefisiensi korelasi kontingensi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau data kualitatif. Disimbolkan dengan C dan dirumuskan dengan C sama dengan akar dari ini X kuadrat disebut dengan K ya, K kuadrat dibagi K kuadrat plus N. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa rumus dan tahapan koefisiensi penentu, hipotesis, dan kriteria uji. Nah, di sini ada rumus untuk mencari koefisiensi. Setelah itu ada rumus untuk mencari K kuadrat, dan di sini ada rumus untuk mencari EIJ. Selain itu di sini juga ada nilai dari Pi, di mana nilai Pi sama dengan CC dibagi akar dari 1 min CC kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal di mana ada jenis buku, ada fiksi dan non-fiksi. Di sini ada tingkat pendidikan, SMP dan SMA. Nah, kita di sini ingin mencari korelasi antar dua variabel ini. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita cari dulu nilai dari FI atau frekuensi teoritis. Nah, mencarinya bagaimana?
Di sini kita dapat mencarinya dengan rumus yang tadi ya di awal. Nah, di sini kita masukkan saja angka 25 ini adalah jumlah dari baris pertama 13 dan 12 ditambah menjadi 25. Nah, angka 18 ini didapat dari jumlah dari kolom 13 dan 5 ini dibagi 40 N dari jumlah keseluruhan. Nah, dapatkanlah angka 11,30 yang biasa disebut dengan frekuensi teoritis. Nah, setelah kita mendapatkan frekuensi teoritis ini, kita masukkan kembali untuk mencari nilai Chi. Nah, di sini kita jumlahkan semua antara hasil dari frekuensi observasi dikurangi frekuensi teoritis dibagi frekuensi teoritis ini ya. Nah, setelah itu setiap ini sama seperti tadi dijumlahkan dan di akhirnya kita mendapatkan nilai Chi. Nah, setelah mendapatkan nilai Chi, kita masukkan ke rumus koefisiensi yang di awal tadi. CC sama dengan Chi dibagi Chi kuadrat plus N. Kita dapatkan nilai sekian. Nah, langsung kita konversikan ke Pi. Nah, kita masukkan angkanya, kita dapatkan nilai sekian. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis buku yang disukai adalah sangat lemah dan positif. Nah, koefisiensi penentunya adalah Kp sama dengan 0,179 kuadrat dikali 100%. Nah, kita dapatkan nilai sekian, 3,20%. Artinya, kontribusi tingkat pendidikan dalam menjelaskan keragaman jenis buku yang disukai hanya sebesar 3,20%, sedangkan sisanya sebesar 96,30% disebabkan oleh faktor lain. Hipotesisnya, H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis buku yang disukai. H1 sama dengan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis buku yang disukai. Nah, di sini ada kriteria uji. Kita dapatkan kesimpulan tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis buku yang disukai pada taraf signifikan 95% atau taraf kesalahan 5%. Nah, yang keempat ada koefisiensi penentu atau Kp ya, atau koefisiensi determinasi. Koefisiensi penentu atau koefisiensi determinasi yang artinya penyebab perubahan pada variabel Z yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisiensi korelasinya. Koefisiensi penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel atau variabel X terhadap nilai turunannya atau variasi nilai variabel lainnya atau variabel Y. Dirumuskan dengan Kp R sama dengan R2X kali 100%. Saya ulangi, Kp sama dengan R sama dengan R2 kali 100%. Nah, di sini ada tabel ya, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kita coba kerjakan, coba kita masukkan ke rumus. Kita di sini ada rumus Kp ya, sama dengan N kali sigma XY min
sigma X kali sigma Y kuadrat dibagi akar dari N sigma X kuadrat min sigma X kurung tutup kuadrat dikalikan N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat. Nah, kita coba masukkan angkanya ya. Kita masukkan angkanya di sini. Setelah itu kita coba hitung, kita dapatkan hasil sekian ya, 0,9862. Nah, jadi kesimpulannya KP sama dengan 0,9862 atau 98,62%. Artinya pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan adalah 98,62%. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.